Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif oleh kelompok 4. Tugas video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas pada mata kuliah kepemimpinan dan organisasi pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam, program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, persepsi terhadap kepemimpinan. Persepsi terhadap kepemimpinan adalah bagaimana seorang atau kelompok memandang, menafsirkan, dan memahami sosok pemimpin serta tindakan-tindakan yang dilakukannya. Persepsi ini sangatlah subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan situasi yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain yaitu gaya kepemimpinan, komunikasi, kinerja organisasi, interaksi personal, nilai-nilai yang dijunjung. Selanjutnya, strategi komunikasi pemimpin yang efektif. Bagaimana strategi komunikasi pemimpin yang efektif? Strategi komunikasi yang efektif adalah pondasi bagi keberhasilan seseorang pemimpin. Ini bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun hubungan, memotivasi tim, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, mengapa strategi komunikasi yang efektif sangat penting bagi seorang pemimpin? Yang pertama, untuk membangun kepercayaan. Komunikasi yang jelas dan konsisten membangun kepercayaan antara pemimpin dan timnya. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Komunikasi yang efektif dapat memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, mengurangi konflik. Komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya miskomunikasi dan konflik. Dengan memahami persepsi orang lain, pemimpin dapat menyelesaikan masalah yang lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dengan informasi yang jelas dan tepat waktu, karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus dan produktif. Yang kelima, membangun budaya organisasi. Komunikasi yang konsisten tentang nilai-nilai organisasi akan membantu membangun budaya kerja yang positif. Yang keenam, memperkuat hubungan antar pribadi. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim, serta antara anggota tim itu sendiri. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang menerapkan strategi komunikasi yang efektif. Bagaimana cara kita menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi? Menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan bersama. Komunikasi yang baik akan membangun hubungan yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bagaimana cara kita menerapkan strategi komunikasi yang efektif? Berikut ini adalah beberapa cara untuk dalam menerapkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Yang kedua, bangun hubungan yang kuat dengan tim. Selanjutnya, kenali anggota secara profesional dan personal. Selanjutnya, berikan pengakuan atas performa tim. Yang selanjutnya, utamakan transparansi komunikasi dan belajar dari mentor. Contoh penerapan dalam dunia pendidikan seperti guru menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang relevan, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Seorang kepala sekolah mengadakan rapat rutin dengan guru untuk mendengarkan masukan, menyampaikan visi sekolah, dan memberikan apresiasi. Konselor memberikan konseling kepada siswa dengan mendengarkan secara aktif, memberikan saran yang konstruktif, dan membangun hubungan yang saling percaya. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis strategi komunikasi bagi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki jiwa cerdas, pemberani, memiliki kredibilitas tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu membawa tujuan perusahaan ke arah yang sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri, dan berhasil melakukan hal tersebut.
Yang kedua, strategi komunikasi yang efektif. Definisi menurut Scrum, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil menghasilkan kebersamaan, kesepahaman antar sumber dengan penerimanya. Di antara semua masalah yang muncul, disiplin komunikasi menerjemahkan gejala tersebut sebagai miscommunication, sehingga proses komunikasi tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, dan kata lain tidak efektif atau terlambat. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui komunikasi, karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan kinerja. Melalui komunikasi juga, karyawan dapat saling bekerja satu sama lain. Komunikasi merupakan sebuah pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada orang lain dalam bentuk lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu, sehingga orang yang menerima informasi memahami maksud dari informasi tersebut. Seorang pemimpin dapat dinilai berhasil melaksanakan komunikasi yang efektif kepada pihak internal perusahaan pada saat berjalannya sebuah sistem di perusahaan tersebut. Jika sistem komunikasi di dalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik, maupun eksternal perusahaan tidak baik, maka pemimpin tersebut belum dapat memenuhi syarat komunikasi efektif. Demikian pembahasan dari makalah yang disajikan oleh kelompok 4. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.